Jadi kecelakaan kerjanya sampai Kecelakaan kebakar terus kena pisau. Iya, kena pisau ini bisa dilihat dari sobeknya. Kalau bilang chef ini nggak sobek-sobek, oh berarti nggak pernah kerja ini. Caranya seperti itu toh. Iya toh. Kalau tangannya sobek dari lebih dari 10 kali, oh itu udah master itu. Iya, caranya seperti itu. Halo NN Talkers, kita ketemu lagi nih di episode NN Talk yang kesekian kalinya gitu ya. 100 berapa lah ya? 140-an. Iya. Kita ketemu lagi dan kita masih ngobrol seru bersama Pak Nurdin tentang berbagai macam profesi yang ada di sekitar kita. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nge-like, terus kemudian nge-share informasi-informasi ini, sehingga menjadi semangat juga bagi kami untuk membuat konten-konten lain yang lebih menarik dan lebih berbobot. Betul. Tentunya. Dan kita masih di launch-nya, Business Loan ya, dari Ciputra World Hotel. Dan di depan saya ini salah satu yang punya kuasa di sini, terutama di dapurnya. Salah satu talent dari kitchen. Iya, terlihat kan dari seragamnya, uniformnya, topinya kan gitu. Jadi dengan Chef Irfan Dwi Effendi. Apa kabar Chef? Baik tentunya. Tempo hari saya lihat beliau juggling, gitu kan. Ternyata multi talent ya. Multi talent. Saya sebagai bartender pernah ikut kejuaraan juggling, juara Asia. Ternyata juga bisa memasak. Dan memasaknya seperti apa nih? Iya. Saya lebih banyak di dapur ya. Sekarang lebih banyak di dapur kitchen, ya. Daripada di bar ya. Apa yang dimasak nih? Spesialisasinya apa sekarang? Spesialnya Western food. Western food. Western food. Berarti bangsa-bangsa barbecue. Iya, steak, iya pasta, pizza itu karena Western ya. Yang simple-simple. Simple. Tapi itu high quality. Iya, betul. Karena bumbunya tidak seribet masakan Asia atau Indonesia. Iya, benar. Tidak pakai ulek-ulek kan ya? Iya, enggak ada. Kalau Western food otomatis dia pakai ulek-ulek ya. Beda sama Indonesia. Iya. Jadi pegangannya bukan cobek ya? Bukan. Tentunya bukan cobek ya. Karena Western food itu tidak ada. Nggak ada sih sama sambel. Betul, nggak ada sambel. Jadi tangannya nggak bau cabai. Iya. Tidak kena kuning-kuningnya kunyit. Iya, benar sekali. Jadi lebih bersih ya? Iya. Ceritanya gimana? Kok terus akhirnya ini yang logat Jawanya medok ini terus akhirnya pinter masak Western? Iya, Western. Pertama kali ya harus mempunyai jiwa atau passion di dapur ya. Berat rasanya pertama kali ya. Saya dulu Tapi sekolahnya dulu sekolah perhotelan memang? Iya, benar sekali. Oke, terus kan ada spesialisasinya apa gitu mungkin? Iya, spesialisnya Western karena ada beberapa langsung kerja di restoran. Langsung F&B gitu? Iya, otomatis saya karir paling bawah. Terbawah itu cuci piringnya. Atau steward, kalau bahasa kerennya ya steward. Habis itu berkarir pelan-pelan jadi cook helper. Jadi kokinya masak, saya menyiapin apa. Seperti itu. Jadi naik ya. Sejak awal sudah Western ya? Enggak juga, pernah beberapa pindah di Japanese food, Chinese, Indonesia, tapi nggak terlalu lama. Yang namanya di Western? Di Western. Oke, berarti paling nggak mencoba pernah di Nusantara, ya kan? Kemudian Asia itu China, terus kemudian Jepang, kemudian Asia ke Western. Iya, benar sekali. Nah, berarti kan beragam itu sudah pernah dicoba kan? Pernah dicoba, iya. Nah, yang membedakan menjadi chef di nasional di Nusantara, Asia sama Western apa sih, Chef?
Otomatis makanannya pasti beda. Pasti beda. Dari bahan juga beda. Dari pemilihan pertama bahan sampai menyajikan ya nilai artnya seperti ini aja. Kalau kue biasanya kue Indonesian guys simple aja. Kita kalau Western lebih ke harus lebih garnish dari hiasannya biar mata ini enak memandang dan enak makannya. Platingnya ya. Platingnya otomatis diperhatikan untuk Westernnya. Kalau semua Western banyak kan Western itu dari pasta atau apa atau steak gitu. Otomatis platingnya ada beberapa plating yang bisa disajikan. Ada plating pakem atau seperti apa sih? Iya pasti gitu. Jadi tingkat masaknya juga beda. Untuk high quality-nya Western lebih menurut saya lebih diperhatikan. Gitu dari tingkat kebersihannya seperti itu loh. Bahan-bahannya. Ya banyak sih sebenarnya simple aja ya. Dapat dari rosemary, temian, bahan-bahan fennel, kentang seperti itu aja. Tapi gimana cara menyajikan lebih ke art ya, lebih ke indah ya. Nah, biasanya kalau di Western kan kiblatnya itu Prancis atau Jerman ya. Jerman sendiri pun iya, Italia, daerah-daerah negara-negara besar di Eropa otomatis mempunyai kekuatan atau sendiri. Kayak di Spanyol Ranchero gitu. Menunya Ranchero apa aja? Dibedah lagi itu banyak sekali sebenarnya. Nggak selesai juga kasarnya. Karena yang familiar di saya itu adalah Italian sama French. Iya ya. Banyak juga yang mengkiblatkan di Prancis dulu tahun sekitar 57 itu dalam story-nya itu Prancis sudah istilahnya kita baru selesai dijajah sana sudah istilahnya table manner kasarnya sudah makan gimana ada aturannya, aturan gitu makan ya. sudah tertera itu sekitar tahun 1947 mereka sudah melakukan ada pesta makan seperti apa, cara makan yang benar seperti apa, ada urutannya dari ada appetizer sampai dessert. Sendoknya. Iya benar sekali. Itu yang ribet. Iya. Di situ Western perbedaannya istilahnya lebih banyak diperhatikan. Kasarnya kalau appetizer sampai dessert kan pembuka dan penutup. Kadang-kadang orang kita adalah bakso pun jadi sebenarnya sup. Jadi makan utama. Udah makan bakso ada juga kenyang. Sebagai appetizer ya. Sup. Sup meatball kasarnya gitu. Di sana juga ada meatballnya juga ada. Pakai otomatis herbs-nya pakai Western. Ada oregano, kadang-kadang seperti itu. Nah, Chef, apakah dulu sejak kecil memang suka masak atau gimana? Sebenarnya saya suka masak, karena saya di desa, ya nggak berapa ini juga bantu-bantu orang tua seperti itu. Dan juga kalau dulu kan dibilang lempeng kamu di dapur, tapi saya ada jiwa untuk memasak seperti itu. Habis itu saya ikut paman. Sebenarnya paman itu udah 20 tahun kerja di dapur gitu. Di restoran. Restoran kecil-kecil Surabaya kan ribuan. Banyak pindah-pindah. Saya diajak lah. Habis itu ya akhirnya saya berkarir di dunia hotel. Sebenarnya SMA itu saya masih normal, misalnya ya biasa. Namanya orang sekolah menengah atas atau atas kan masih biasa, nggak perlu passion. Tapi saya pernah ya sering masak gitu apa-apa. Dulu kalau masak apa ya masakan desa ya ayam ya gitu ya. Atau dibakar gitu. Cabai pokoknya banyak, bawang merah, bawang putih banyak gitu diurap gitu aja kalau di desa ya. Seperti itu bakar-bakaran ikan gitu kan. Cuma gitu-gitu aja istilahnya orang-orang tapi sedep gitu mungkin. Iya ya diajarin orang tua. Ibu nenek moyang dulu juga istilahnya mau coba dulu gini, kalau rawon Surabaya itu harus ada manisanya, ya kan? Sejarah-sejarah juga. Iya. Ya sempet gitu, tapi kan karena saya ini bukan dunia perhotelan ya, bukan dunia akhirnya ke Surabaya sekolah perhotelan. Seperti itu. Sekolahnya di mana dulu, Chef? Sudah mengetahui ya. Sekolahnya di mana dulu? Di Surabaya Hotel School. SHS. Iya. Di sini aja, nggak jauh-jauh. Iya. Tapi memang itu sekolah perhotelan yang legendaris. Iya, sudah lama ya, udah tahun. Banyak orang-orang hotel yang sukses berawal dari sekolah di situ. Tahun 90 paman saya sudah sekolah di situ, jadi sudah paling nggak punya gambaran lah, nggak jauh-jauh amat gitu maksudnya. Dari kiblatnya istilahnya memandang. Biasanya kan kalau Surabaya baca Kota Pantai ini kemana gitu kan. Ya mau ke sekolah ke Prancis langsung ya kaget nanti saya juga kan. Nggak mungkin juga gitu kan. Paling nggak punya gambaran, punya istilahnya pandangan perhotelan di sini yang internasional itu di
gosok di Inggris paling akan tahu gitu. Enggak seperti itu. Oke. Jadi dulu di SHS itu yang diajarkan semua aliran ya? Semua. Oke, model Western Asia Nusantara diajarkan ya. Jadi diajarin lah. Untuk Japanese didatangin dari chef dari bintang 5 dari Japanese. Dari semua dari bintang 5 ya. Bartender pun juga sama. Western, Chinese, dimsum juga. Seperti itu. Oke, yang membuat menarik profesinya ini apa sehingga dulu awalnya seperti itu sampai sekarang masih didalami? Iya. Iya, saya juga gini. Konsistensi itu istilahnya kan menghasilkan ya, istilahnya ya jika berkarir sekalian gitu. Misalnya meskipun keras ya. Orang bekerja di dapur itu tidak temeh-temeh. Iya. Selain berdiri 12 jam, 9 jam ke atas ya, otomatis kena panasnya kompor pasti ya. Pasti gak mungkin, pasti Western pun pakai kompor. Semuanya pakai kompor. Panasnya dapur seperti apa? Meskipun istilahnya heksa semuanya dimanapun ketika saya di Eropa pun sama, panas juga. Seperti itu. Itu loh. Chef, saya kan beberapa kali lihat film tentang chef kan gitu. Iya, kan. pastinya. Terus ada apa? Film apa? The Chef ya? The Chef, Ratatouille. Iya. Dia dari Prancis itu ya? Iya, pasti. Benar. Kehidupan dapur memang sekeras itu tak, Chef? Menurut saya itu akan gitu, sebanding itu dengan knowledge. Keras itu ketika ya saya pernah juga. Saya nggak sepintar pintar yang diharapkan oleh chef. Saya di situ, ya otomatis tidak memenuhi kebutuhan customer, standarisasi. Ya saya berusaha keras. Ya mereka akan keras ke kita biar memenuhi standar pencapaiannya yang diimplementasikan oleh seorang istilahnya customer mau beli apa stick. Biar ini sesuai nggak sesuai gambar, sesuai nggak istilahnya standarisasi tersebut. Ya semua eksekutif chef kepingin seperti itu. Istilahnya semua tercapai, customer puas, tercapai, tidak ada komplain, seperti itu. Istilahnya titik suksesnya yaitu tadi sesuai dengan ekspektasi harapan dari manajemen, customer semuanya puas, seperti itu aja. Ya, jadi kalau kita kadang-kadang orang kenapa kok keras, ya tidak sesuai yang diharapkan oleh eksekutif chef, seperti itu. Saya juga pernah gitu kan, saya waktu tahap-tahap belajar di salah satu bintang 5 di Surabaya pasti dimarahin. Meja atau pernah juga waktu di Chinese masih jadi taho atau cook helper. Inset itu melayang. Inset itu melayang. Apa? Melayang itu dilempar. Apa yang melayang? Iya, inset kecil suatu istilahnya saya sebagai cook helper atau taho. Ada cook sama chef yang masak. Saya nyiapkan banyak salah. Saya cuan sama kumpul kebalik. Itu dilempar. Ya samping saya. Tar gitu. Ya ada beberapa dulu itu sekeras itu memang. Dulu apalagi dulu restoran legend-legend di Surabaya Chinese-nya otomatis didatangkan dari sana sini. Iya, jadi restoran lebih kasar lagi kan? Iya keras, kasarannya ya beda lah. Kita ada istilahnya. Kita masih ada pakai bunya kan? Iya pasti. Ya memang ada beberapa yang mengalami itu keras gitu. Sampai wajah saya juga kebakar pernah. Ini wajah saya kedua ini. Dulu jelek. Oh gitu. Iya, ini pernah ngelupas. Enggak, ini ngelupas, pernah ngelupas. Seluruh wajah pernah ngelupas, tapi enggak kelihatan. Kulit kedua ini. Iya. Pernah ngelupas muka. Berapa persen? 90%. Sisa mata sini. Iya, ini ngelupas semuanya ngelupas. Kenapa itu waktu itu? Kebakar. Kebakaran. Minyak ini saya iniin nyiprat. Iya. Minyaknya. Iya. Wow. Sampai segitu ya, juga yang paling berat ya pernah trauma ya, tapi ya karena kalau saya trauma kan, kalau saya trauma saya nggak bisa, istilahnya jiwa saya sudah di dapur. Bagaimana menghadapi trauma itu hingga akhirnya kembali menerjunin profesi itu? Ke cool kitchen saya, di cool kitchen. Cool kitchen itu apa? Cool kitchen itu dapur dingin. Dingin itu berarti apa? Dapurnya dingin, otomatis enggak, dapur dingin itu menyiapkan buah, salad, iya seperti itu. Kademansi. Kalau di Hotel Bintang 5 itu disebut kademansi. Gitu, pindah di kademansi sebentar, habis itu ya saya menjalani ini saya jiwa saya ya di dapur. Ya saya harus jadi harus dilawan ya itu ya traumanya ya. Tapi pelan-pelan ya di bagian itu dulu. Iya.
Pernah ya karena kebakar, pernah ya kayak trauma itu. Apa takut-takut? Ada api takut-takut gitu. Tapi hilang kok setelah trauma itu saya lawan terus, harus. Saya yakin bisa. Jadi kecelakaan kerjanya sampai kebakar terus kena pisau. Iya, kena pisau ini bisa dilihat dari sobeknya. Kalau bilang chef ini nggak sobek-sobek, berarti nggak pernah kerja ini. Caranya seperti itu toh. Iya. Kalau tangannya sobek lebih dari 10 kali. Itu udah master itu. Iya, caranya seperti itu. Jadi dilihat ya, dari topinya ya, semakin tinggi topinya itu semakin master. Jadi pasti kerjaan kerjanya semakin banyak. Iya. Kalau mau chef suruh motong aja, mata tertutup. Semua chef rata-rata dari chef departi ke atas pasti bisa motong pakai merem, tangan ditutup. Iya. Kalau ada teknik iya enggak. Kok ceritanya tadi ngeri saya. Iya. Makanya sampai terbakar. Mental sampai emosi harus tetap dijaga karena panas. Iya. Benda tajam-tajam. Iya. Seperti itu. Ya itu mental sama ini juga mindset hati. Lah, cara berpikir kita itu. ya. Ada beberapa juru saya jangankan hotel bintang 3, bintang 5 pun berantem bawa pisau sama pisau itu ya, makanya mental sama ini harus tetap jaga. Antar saya berantem maksudnya. Iya, pernah juga saya. Terus bawa pisau lihat, iya. Saya bawa inset waktu itu. Jadi harus misahin pakai inset. Jadi inset yang besar itu. Iya, pernah. Ngeri amat ya. Iya. Karena itu sudah panas, salah-salahan udah. Jadi namanya kan di dapur panas. Iya. Namanya hot kitchen itu ya. Iya. Dapur panas sudah. Aduh. Itu. Hatinya ikut panas. Iya. Sementara kan servis harus cepat kan gitu. Ya pasti. Ya untuk memuaskan tamu tadi. Ini kan bukan restoran cepat saji kan atau siap saji. Iya. Otomatis dimasak dari nol sampai tersaji di meja itu gimana cara cepat dan harus cepat. Iya. Dan enak dan sesuai ekspektasi. Itu yang istilahnya jadi keras tadi, tantangan itu keras ya itu. Iya. Oke. Saya masak air aja kosong. Kebangetan. Masaknya cuma mie instan. Nah itu makanya nggak kebayang makanya ketika saya melihat film-film tadi itu kan. Iya. Tentang biasa apa ya memang keras kan gitu loh. Makanya saya nanya ke Chef Irfan kan, ternyata memang keras kan. Iya. Karena kecelakaan kerja sampai seperti itu. Iya pasti. Nah, itu kan banyak orang di sana. Nah, mengatur timnya seperti apa, Chef? Otomatis mengaturnya itu sesuai schedule, Mama. Ada schedule. Terus penyesuaian event seperti itu. Mengaturnya otomatis dari basic preparationnya dulu sampai itu tersaji seperti apa. Otomatis kita advance-nya ya 4 jam, 5 jam. H-1 otomatis preparation menurut saya harus done. Nah, tidak terkejar nanti ketika event. Tidak, itu H-1 basic preparation adalah yaitu tadi bahan-bahan. Ingredient harus mengetahui, bahan semuanya harus ready H-1. Istilahnya sudah tersiap, sudah siap. Otomatis cover labeling itu harus semuanya harus sesuai dengan HACCP-nya atau standarisasi ya. HACCP itu Hazard Analysis Critical Control Point untuk makanan. Iya, benar sekali. Gitu. Jadi termasuk cek stok ya berarti. Cek stok pastinya. Gitu. Jadi ketika event itu gimana lancar, ya semuanya harus memilih bahan. Habis itu cek preparation -1. Ketika eksekusi pada hari H itu harus well done, istilahnya 1 hour before lah. Harus well done itu ketika setup itu 1 hour before itu bisa istilahnya ada beberapa kondimen yang harus istilahnya atau terlewatkan atau belum keluar seperti itu. Itu tadi basic preparation menurut saya sangat penting. Basic preparation itu mengetahui isian bahan. Iya, isian bahan itu tadi. Itu adalah kunci utama seorang chef. Kalau sekedar masak semuanya bisa lah. Bisa. Menurut saya semuanya di dunia ini tidak ada yang tidak bisa masak, semua bisa. Tadi Pak Nurdin bisa masak air. Tapi kosong. Saya kasih bumbu rawonnya jadi rawon. Mas saya ditinggal tidur jadi kosong, pancinya hitam semua. Iya. Dapurnya udah.
Chef, ceritakan dong apa menariknya gitu jadi chef itu apa gitu. Karena ini kan tadi kan ngerinya. Ngerinya. Gitu, ini kan memperkenalkan kepada teman-teman tentang profesi-profesi gitu. Jadi kayaknya sudah ada yang kepingin jadi chef tapi tadi itu cerita serem-serem jadinya bingung seret lagi. Takut. Sekarang diimbangi dong dengan senang-senangnya itu apa sih yang membuat happy jadi chef itu apa? Ya pertama harus menyukai ya. Ya kalau nggak suka kepaksa itu pasti nggak enak dimanapun. Kayak saya dulu dipaksa harus ke teknik elektro. Cuma kamu nanti ke salah satu kampus yang terbaik, ya nggak ada jiwa otomatis nggak bisa. Nah kalau kita sudah memilih, istilahnya ya itu tadi sukanya kalau kita menyajikan istilah hidangan. Ada komen dari tamu atau enak atau nama kita disebut itu kadang-kadang kepuasan tersendiri berbeda banget gitu. Kalau di sisi lain bisa keliling dunia. Meskipun posisi paling bawah, Google pun bisa keliling dunia. Bisa. Dulu tadi kan ceritanya juga pernah ke luar negeri. Iya. Gimana? Itu waktu itu kemana saja, terus sebagai apa gitu? Saya waktu itu saya pertama kali kerja di kapal pesiar, otomatis keliling dunia. Ikut perusahaan Jerman, perusahaan Jerman otomatis Western Food karena saya dulu salah satu hotel bintang 5 di Surabaya, Western. Seperti itu. Jadi saya ke sana otomatis mudah. Akhirnya saya bekerja di perusahaan kapal pesiar Jerman, akhirnya saya ke Jerman waktu itu. Ada training di sana, habis itu saya keliling dari Jerman waktu itu dari Hamburg ke Rostock. Ya udah akhirnya perjalanan lah pindah ke Norway. Ya sukanya ketika saya tidur di Jerman, saya bangun di Norwegia. Tidur lagi, bangun turun di Copenhagen, Denmark. Iya, otomatis perjalanan itu kan sore. Jam sekian sore, habis itu pagi sampai negara berbeda. Setiap hari berbeda negara. Apalagi kan Eropa itu sebenarnya kan dekat-dekat. Iya. Jadi kayak Surabaya Malang itu sebenarnya udah luar negeri. Iya, beda negara. Gitu loh. Jadi Belgia sama Jerman itu kayak benar-benar. Padahal dia lebih tahu. Iya, benar. Itu sukanya ya. Ketika setelah kerja gitu kan ada breaknya. Breaknya bisa jalan-jalan ya? Iya gitu, jalan-jalan terus ngopi. Negara kayak gini. Tahu aja, bisa menghirup udaranya aja beda gitu. Dinginnya beda, ininya beda. Otomatis kerja lagi semangat lagi kayak gitu. Ya dijalanin. Ini ya sebenarnya kalau dikatakan boring, ya boring. Ya itu tadi butuh konsistensi, butuh niat yang sangat kuat menurut saya. Kalau nggak ada niat, nggak ada kesenangan atau apa itu. Ada beberapa temen ya balik pulang atau udah nggak ada gini ya harus menikmati semuanya istilahnya kalau teknik informatika di komputer ya harus menikmati keribetan dengan laptop saya juga sama dengan keribetan masakan Western harus ini hubsnya apa ini berbeda ini sausnya Prancis power blank gitu ribet ini nggak ada baterai nggak ada apa harus mencari sesuai dengan standarisasi tersebut. Itu kesukaannya kadang-kadang sama chefnya. Ini ada chef baru dari Prancis, ini chef baru dari Jerman, ini dari networking ya. Iya gitu kan. Di kapal itu 6 bulan chefnya ganti. Kadang dirotasi seperti itu. Ada 6 sous chef. Jadi setiap hari pergantian itu saya bisa banyak belajar dari tentang disiplin, garnish, plating, basic preparation di situ. Dan tiap negara berbeda. Belajarnya dalam waktu yang bersamaan itu yang dipelajari banyak langsung. Gitu Dan pertama kali ya tidak tidur. Waktunya tidur jam 10 saya nggak tidur, bawa menu. Baca apa aja ini ingredientnya. Jadi kadang ditulis bahasa Inggris sama bahasa Jerman. Ya kadang-kadang ya bahasa negara asalnya dari Prancis itu nggak ngerti. Saya itu tidurnya tidur resep ya. Iya. Ngimpi resep. Harus belajar terus. Malam-malam harus belajar. Itu loh, cuman masak jangan diremehkan ya, remeh-temeh. Belajarnya kayak orang mau belajar bener-bener ujian itu. Kayak gitu juga. Jadi akhirnya resep itu di luar kepala semua ya, Chef ya? Ya, Bapak itu ngeceknya gimana? Gampang. Bapak buka Google resepnya apa, baca saya yang ngomong. Itu coba. Air rawon aja lah. Atau kari. Saya buka Google, ribuan resep, saya ngeklik, saya ngomong resepnya bisa apa enggak.
Gitu aja gampang. Ya Allah, ini tesnya ini kecanggihan. Opor gitu ya, kemiri, ada nggak kemiri di situ? Kalau saya ngomong oregano berarti saya bukan chef beneran dong. Ngawur loh. Iya. Makanya kan di luar dites gitu aja, iya dites gitu aja. Jadi semua chef kayak seperti itu. Cara mengetesnya. Semua western gitu. Resepnya semua ratatouille gitu. Menyebutkan daging salah. Ratatouille itu adalah vegetable. Iya, zucchini, tomat seperti itu. Kalau mereka nyebutkan ratatouille, istilahnya seorang chef menyebutkan ya ratatouille itu menyebutkan daging terus hal-hal yang aneh gitu, pasta gitu. Salah. Ratatouille sebenarnya adalah vegetable. Vegetable ratatouille yang mix vegetable yang di slice rapi seperti itu. Oke. Kalau Chef Ivan untuk westernnya itu lebih kuat di mana? Di Italiannya atau di Prancisnya atau di apanya atau semuanya? Ya kalau dibilang spesialis tersendiri, saya sebenarnya di Jerman ya, karena waktu saya kerja di kapal Jerman, ya otomatis matangnya di sana, terbentuknya di sana. Kalau Jerman makanannya apa tuh? Saya nggak tahu. Jerman itu 80%-nya pork ya, pork knuckles atau daging itu ada beberapa ya, stik-stik kan ada, tapi kebanyakan ya pork seperti itu. Pork di sana juga di sini ayam kali ya? Iya seperti itu, karena bahannya 80% kan istilahnya adanya, tersedianya, istilahnya pork seperti itu. Sauerkraut seperti itu, itu favorit sebenarnya. Sauerkraut itu adalah slice white cabbage, kasih cuka sama anggur, seperti itu. Dimakan sama spetzel. Spetzel itu banyak juga. Spetzel makanan Jerman itu banyak sekali. Dari homemade sampai produk frozen sampai produk yang setengah basah kayak mie ya, kasarnya seperti itu. Mie kan ada mie kering, mie basah seperti itu. Spetzel ya pengganti adalah karbohidratnya, pengganti nasi. Kadang-kadang diganti kentang seperti itu. Jadi basic saya sebenarnya matangnya adalah masakan Jerman sendiri. Currywurst seperti itu. Currywurst saya kira dulu itu adalah dari India. Currywurst itu dari Jerman. Yang sosis besar-besar itu dipotongin, ya pakai saus tomat, itu kan dimasak sup, atau disebut basicnya adalah soyangka. Bisa diketik soejangka. Jadi perbedaan pengucapan, ejaannya kayak ejaan Belanda zaman dahulu, tidak disempurnakan. Jadi saya pushingnya itu menu Jermannya itu ya seperti itu. O itu OE, masian dari sampai sekarang. Baca resepnya kadang-kadang kesusahan di situ. Masakan istilah Jerman, tapi ya lambat laun saya bisa. Kalau di CW ini untuk western foodnya tuh kuatnya di mana? Sini global ya, western semuanya istilahnya kayak asli semua negara Eropa kan ada. Istilah dari Norway juga ada, Jerman juga ada, seperti itu. Tapi karakteristik steaknya kan beda-beda tuh, Chef. Iya. Sini karakter itu ya otomatis menganggap, menurut saya sih Italia ya. Istilahnya steaknya seperti itu. Italia ya gitu. Italia ada vegetable sama frame fresh. Kalau Jerman biasanya ganti. Itu tadi kentangnya biasanya istilahnya diganti langsung dimasak. Kentangnya langsung dimasak. Biasanya fresh potato-nya pakai chop parsley, istilahnya pakai rosemary. Kulitnya nggak dikupas ya? Ada beberapa yang baby potato tidak dikupas, yang big potato yang bisa dikupas, di steam, habis itu dimasak lagi pakai butter, biasanya seperti itu. Ya steak-steakannya, istilahnya Jerman seperti itu. Kalau Italia, ya itu kadang-kadang kentang, seperti itu, kentang atau pempres lah, pempres. Ya semuanya kentang sih, tapi kan perbedaannya ya dari istilahnya fresh sama yang enggak seperti itu. Oke. Kalau menu westernnya di sini apa aja itu tadi ya? Ya, steak-steakan, pasta juga ada. Iya, pasta otomatis Italia juga lebih banyak ya. Menurut saya juga Italia lah seperti itu. Menurut saya. Ya kadang-kadang orang menganggap ini Prancis, ini kayak ya boleh juga. Iya kan. Itu istilahnya pakem steak itu tidak bisa dipakamkan. Misalnya ini loh. Bilang ya, steak aja bisa ke Jerman loh. Iya. Oke, jadi di mana kalau di Ciputra, lantai 7 ya? Iya, lantai 7. Bisa order steak-steakan di sana. Jadi Anda kalau pengen mencoba makanan western di Ciputra, ada di restonya di lantai 7. Iya, banyak sekali di Kali Restoran.
galeri restoran. Chef ini kan Enentok ini mengenalkan berbagai macam profesi dan bagaimana orang itu meniti dari bawah ke atas gitu. Tolong ceritakan dong kalau kita mau berkarirnya sebagai chef itu arahnya itu dari mana, terus mungkin ada jabatan apa saja, yang rendah apa, menengah sampai kemudian paling tinggi itu apa gitu, istilah-istilah yang dipakai, kepangkatannya gitu loh. Ya, kepangkatannya dari pertama adalah steward. Cuci piring, ada cook helper. Oke, asisten itu ya. Rajang-rajang. Iya. Terus cook helper, habis itu koki 3. Koki 3, koki urutan nomor 3. Maksudnya? Atau komis, ya. Komis atau koki. Kerjanya apa itu? Koki 3 sama, semuanya masak. Bayangan saya koki kan udah masak. Iya. Terus? Sama, koki ada 2 apa? koki 2 sama, masak. Koki 1? Koki 1 sama masak, tapi tingkat istilahnya gitu kemahiran. Kemahirannya lebih tinggi. Ya, saya koki 1 lebih tinggi. Koki 3, 2, 1. 1 benar. Terus habis itu demi chef. Apa itu? Demi chef itu atasnya seperti asisten supervisor. Asisten ya. Kerjakan apa aja? Sama, istilahnya mensupervisi dan juga masak di demi chef. Iya. Pokoknya sudah pintar masak, terus supervisi. Berarti sudah mulai mimpin tim ya? Iya, mulai memimpin tim di demi chef. Harus bisa mulai memimpin. Waktu itu saya juga pertama kali istilahnya baru memimpin sama gitu. Berat, jadi harus pandai masak, harus ke bawah, harus ke atas. Iyalah. Seperti bagaimana itu. bisa mensupervisi kalau nggak bisa masak? Kan? Iya. Terus habis itu supervisinya chef de party. Chef de party. Iya, itu supervisornya. Oke, departemen. Chef de party. Terus habis itu junior sous chef. Habis itu sous chef. Oke, itu apa sih? Sering kali orang mendengar sous chef. Sous chef itu apa sih sebenarnya? Susunya tuh tulisannya gimana sih? SOUS. Iya, bukan saus ya. Iya. Pakai itu. Ini yang paling tinggi ya, sous chef? Bukan. Masih ada jabatannya lagi. Apa itu? Yang dilakukan oleh sous chef apa sih? Sous chef sama, supervisi harus bisa, resipi harus bisa, costing di dalam komputer harus bisa. Kalau enggak, nanti ya, saya udah pengalaman di mana-mana, jadi sous chef, semua kita terima. Sistem nggak bisa. Ada tingkat kebersihan, tingkat kematangan, dari membaca termometer itu harus pintar juga. Kenapa ada termometer? Ya, karena istilahnya kalau western ya, harus tahu tingkat kematangan. Temperaturnya bisa diukur ya? Iya, kalau seperti masak ayam itu, biarin ini 40 derajat tidak bisa, harus di atas 60. Karena poultry itu harga mati seluruh dunia, aturannya adalah 65 ke atas. Harus panas, iya, seperti itu. Harus mengetahui itu. Sama, kalau 37 berarti Anda demam. Iya, seperti itu. Iya, jadi harus mengetahui temperatur, food, bisa costing, bisa mengeksplain. Apalagi bintang 5, bisa mengeksplain tentang apa yang makanan, bahasa paling nggak bahasa Inggris, bahasa Inggris harus bisa mahir ya. Paling nggak seperti interview Pak Nur ke saya ini. How do you cook this one? Paling nggak sedikit bisa menerangkan bisa bahasa Inggris. Saya dulu sama. Ketika pertama supervisor, ketika saya kepingin ke atas lagi, ternyata kekurangan saya harus bisa mengeksplain menu ya. Beda ya mengeksplain istilahnya interview sama mengeksplain makanan beda. Jadi harus tahu dari basicnya tadi ingredient sampai cooking. Metode juga berbeda. Sous chef itu harus mengetahui metode masak, basic, HACCP tadi, hygiene, temperatur. Bagaimana supervisor ini bisa berjalan dengan baik seperti itu. Terus habis sous chef apa lagi? Ada executive sous chef. Executive sous chef itu mengatasi ketika ada restoran 6 gitu sous chef, ada executive sous chef di atasnya. Jadi yang mengkoordinir, jadi misal ada 3 restoran, beliau yang ada executive sous chef. Terus habis itu? Ada lagi chef de cuisine. The cuisine. Iya. Itu yang apa? Chef de cuisine biasanya ke spesialitis seperti spesial gitu ya. Jabatannya bisa hampir sama dengan executive sous chef, atau di atasnya executive sous chef, seperti itu. Lebih ke manajerial pinter,
istilahnya ke lapangan pintar juga gitu loh. Bicara lebih smart lagi daripada eksekutif chef. Jadi berkembang ke perencana sama manajerial ya. Iya. Terus naik lagi apa? Paling atas eksekutif chef. Eksekutif chef. Ya, gitu. Jadi lebih tinggi lagi ya ini. Lebih ya ada juga. cuma tinggi terus sampai mentok. Lama tidak juga. Biasanya memang kalau memang lebih tinggi biasanya lebih tinggi jabatannya seperti itu. Oke. Nah di Indonesia sendiri kan sebenarnya profesi chef ini baru marak setelah ada master chef itu ya. Waktu itu tahun 2013 saya masih ingat. Saya belum ke Amerika itu. Juna dari Amerika saya ke Amerika. Sebenarnya iya. Tahun 2012-13. Saya baru berangkat ke Amerika itu. Oke. Nah, sampai sekarang kan akhirnya menjadi banyak anak-anak muda yang jadi tertarik kan seperti itu. Dan mereka nggak malu untuk meskipun cowok ya tidak menutup diri bahwa profesi mereka seperti ini, jadi justru bangga dan kayaknya keren banget gitu kan ya. Malah kan kayaknya chef kan di dapur banyak cowoknya daripada cewek. Iya benar sekali Pak. Karena keras banget tadi itu kan gitu. Panas dan ya seluruh dunia menurut saya berapa persen ya? 10%-an perempuan. Karena 90% laki-laki. Di mana Anda menonton di mana ya laki-laki. Peralatannya pun juga berat mungkin kan, di situ peralatan berat dan panas, harus long hour seperti itu. Long hour kadang-kadang kita prepare sampai malam, event pagi. Ya kita harus datang pagi sampai kasarnya seperti itu. Dan berdiri lama. Iya seperti itu. Fisik harus kuat ya. Fisik dan mental. Seperti itu. Mengalahkan rasa lelahnya Iya benar sekali. Betul. Gitu. Oke, jadi banyak sekali ya hal yang menarik. Itu kayak tadi itu kan misalnya jadi juri, terus jadi beken terkenal gitu kan. Iya, gitu. Chef itu ya menurut saya enaknya ya lebih banyak juga gitu. Nggak kayak dulu gitu. Juru masak itu sedikit gitu. Istilahnya nggak enak gitu. Nah, setelah diekspos dulu yang ada Master Chef pertama itu sampai sekarang kan ya dunia mengekspos ini loh istilahnya makanan seperti ini pun bisa menjadi viral, menjadi istilahnya dan ada seninya bisa berkarir. Untuk menjadikan seperti ini itu ternyata bukan sekedar dicemplung-cemplungkan gitu kan, terus diublek-ublek gitu kan, enggak ya, betul ya. Dan gaji seorang eksekutif chef itu bisa puluhan juta. Iya. Betul. Di atas 40 kalau sih. Nah, makanya bisa ada saya kenal eksekutif chef di Surabaya itu gaji 60 juta. Makanya sekali ya. Wow, berapa gaji saya? Berarti ini di atas 50 lagi. Berarti ini ya makin berprospek ya ke depan ya. Iya pastinya. Dunia hotel juga di Surabaya aja ya lebih banyak hotel lebih banyak bermunculan, orang berbisnis. Kota-kota besar lah ya. Iya, kota-kota besar itu pun juga istilahnya tumbuh hotel dunia pariwisata ini juga tumbuh. Betul. Orang meeting sekarang juga lebih simpel, lebih cepat itu otomatis ke hotel. Berbisnis pun ketemu orang ke hotel. Mau praktis seperti lah. Itu. Iya. Gitu. Seperti itu. Ini kalau di rumah ini ngomong-ngomong di luar ini, di rumah tuh masak sendiri atau istrinya yang masak? Atau dimasakin? Ya, sejujurnya yang pertama kali dulu saya baru menikah sebenarnya jujur aja. Pertama saya masak karena pertama kali masak ya istilahnya istri saya ya mungkin ya rasanya ya karena dari orang tua kan pasti cocok ya kan orang bilang the best chef adalah my mother ya karena terbiasa karena kita dimasakin ya karena gitu ya karena masak rumahan ya 8 tahun sebulan 3 bulan akhirnya istri saya masak. Akhirnya mencocokkan testernya karena masakan rumah ya. Iya, masakan rumahan. Ya. Kadang-kadang ada beberapa salah saya sampaikan. Ini tekniknya seperti ini. Kenapa ini kok hancur? Ini kenapa? Oh ya ampun pakai teori segala. Iya. Kalau saya bilang lagi goreng masakan aja saya tinggal makan. Saya sudah kerja, masak terus pulang masak lagi. Besok pagi bangun masak lagi ya. Iya sama loh kan. Kasih. Ada bisa dibuktikan teknik masak itu. Semua mau ibu goreng bitter balen, minyak dingin dimasukkan. Dengan akhirnya panas akhirnya hancur. Coba minyak panas, yaitu keadaannya panas. Itu tetap utuh ya? Iya panas. Itu akan diikat. Itu sebuah teknik yang simpel bisa dibuktikan gitu loh. Kalau gorengan yang lain paling
istilahnya berminyak gitu aja. Kalau teknik Western ini ya. Jadi saya tuh kalau makan gorengan di Indonesia, maaf di Surabaya, sama ketika di luar, gorengan di sana tuh nggak berminyak loh. Nah, kok ya bisa beda. gitu? Ya karena itu tadi ada beberapa teknik, ada yang istilah sekedar goreng, nah sebenarnya minyak menunggu hangat atau ya suhu tertentu sekitar 40-an lah nggak sampai. Baru dimasukkan kan? Iya gitu. Kalau secara goreng belum hangat, istilah belum panas, dimasukin ya berbeda gitu loh. Nah seperti itu. Nah, teknik masakan Western itu ada beberapa teknik yang khusus, tidak boleh istilahnya salah gitu. Kalau kepanasannya gosong, kalau itu tadi Peter Palen, boleh ibu coba ya, minyak panas gosong, dalamnya dingin. Ya kalau minyak dingin coba masukin, hancur. Ya itu ada beberapa teknik, teknik dan memperhatikan suhu minyak itu. Jadi pakai termometer. Ya juga, biasanya pakai tangan. Itu jiwa ya, feeling ya. Kalau nggak sesuai, saya kalau makan gorengan, ini kok nggak oily ya? Kok saya balik ke Indonesia kok oily? Sampai dia tisu dulu. Iya, ada beberapa yang gitu mungkin ya. Tapi gurih kan? Nah iya. Karena kita udah biasa ya makan gorengan ya. Karena biasa gorengan yang oily kan. Sampai hitam dan gurih. Ya itu ternyata banyak apa ya aturannya di Western ya, sehingga bisa menghasilkan seperti itu. Iya, benar sekali. Chef, apa ya, ke depan masih pengen apa mengupgrade kemampuan nggak, Chef? Pastinya, istilahnya kan kalau sekarang Western ini ya, Barat gitu ya, mungkin nanti Barat Daya atau Barat Laut. Itu ya. Jadi Meksikan mungkin kan gitu. Ini kan masakan itu tidak bisa dipakemkan selesai gitu aja ya. Sampai sini tidak bisa, pasti nanti berkembang terus ya. Gimana cara menyajikan makanan itu berkualitas tinggi seperti apa? Oh ini harus divakum dulu, istilahnya tenderloin itu biasanya dipotong terus di cover plastik dikasih label. Oh ini beda, dikasih olive oil, istilah kasih herbs yang banyak, habis itu divakum. Nah dalam suhu tertentu istilahnya nanti akan menjadi lembut seperti wagyu. Itu adalah teknik-teknik yang walaupun bukan dari wagyu sebenarnya. Iya, gitu. Teknik-teknik itu kan banyak sekali. Sekarang kan udah ada gastronom ya, otomatis saya belajar di rumah ya masih terus belajar. Istilahnya nggak mau istilahnya ini loh lebih canggih seperti ini, istilah gastronom itu seperti apa, menerangkan oh ini sekarang sudah pakai edible flower, oh ini pakai karkel seperti ini, oh ini pakai tuile. Kalau lama-lama roaming saya. Ya pakai arang ya, pakai arang. Pakai arang gitu loh. Iya. Arang yang bisa dimakan gimana caranya? Seperti itu. Oh, pakai arangnya sayuran. Seperti itu kan. Dan peralatan-peralatan kan juga semakin canggih-canggih kan. Semakin canggih. Istilahnya seperti itu. Memasak itu. Iya. Sekarang sudah sebenarnya masak 1000 stik gitu kan. Kadang orang bingung gimana caranya gitu. Kok iso gitu kan 1000 stik. Ya kalau saya di sana ya nggak 1000 saya juga, cuma 300 lah. Di marking habis itu masih oven. Seperti itu. Jadi gimana keluar bareng cepet panas, masih panas, masih sama. Seperti jadi di marking itu adalah memberi garis pada stick, pada garis stick. Itu yang kotak-kotak itu yang marking. Ya kalau itu berantakan berarti ada dua kemungkinan, seorang chefnya tidak mengetahui dan grillnya jelek. Alatnya ya grillnya. Butuh berapa tahun untuk bisa seperti itu, Chef? Saya baru 20 tahun. Nah, 20 tahun lagi. Dari cuci piring ya, cuci piring 2002 saya. Dari cuci piring dulu kan, karena gini. Sebenarnya boleh kok langsung istilahnya koki 3, koki 2 karena sekolah sekarang kan lebih cepat kan. Sekolah habis itu training bintang 5, habis itu kalau kerja ke luar negeri, balik sudah bisa. Tapi kan harus cuci piring sendiri juga toh. Ya enggak juga. Enggak, ya boleh. Sekarang istilahnya karir itu kayak Bu bisa Novi itu seneng masak, nggak suka kora-kora, nggak suka cuci piring. Boleh juga. Boleh juga, yuk. Senang masak pun. Bongkarnya seneng gitu ya. Balikinnya nggak bisa. Iya. Gitu ya. Yang diketawain saya. Tapi emang nggak boleh. Boleh juga kan. Istilahnya orang masak pun nggak mau bersih-bersih ya juga boleh. Kayak kalau di rumah tangga yang. Iya kalau di rumah ya. Kalau di rumah boleh, kalau di rumah. Kalau di sini ya otomatis saya kalau habis masak otomatis saya gimana caranya cepat balik bersih, hygiene lagi. Itu otomatis saya ya
saya awali, saya memberi contoh, saya harus istilahnya menyabun, membilas dan sanitize ke istilah ke tim saya, istilahnya memberi contoh dulu. Ya, saya tetap bersih-bersih, nyuci meja, nyuci balikin ya, peralatannya. Otomatis kan waktu running ada orderan atau ada event itu kan otomatis beruantakan pasti dimanapun. Tapi kan yang pasti peralatannya gitu. Kembali ke tempat asal masing-masing. Ya, kan? Bukan misalnya dulu awalnya di tempat ini pindah ke tempat mana jadi bingung nyarinya. Iya, seperti itu otomatis balikin lagi seperti itu. Oke, menarik sekali, insightful dan sangat bermanfaat buat teman-teman yang akan berkarir di dunia perchefan. Iya, dapur atau kitchen, atau chef seperti itu. Chef mungkin bisa dikasih saran atau anjuran buat teman-teman yang mau berkarir di sini, apa anjurannya? Untuk memulai menjadi seorang chef. Iya. Dan menariknya menjadi seorang chef. Ya, konsisten sangat diperlukan di kitchen. Jadi harus dilakukan, harus istilahnya konsisten memasak itu tidak butuh waktu 1 tahun 2 tahun. Kalau mau banyak, otomatis akan membawakan hasil. Konsistensi akan membawakan hasil atau pencapaian seperti itu. Menurut saya seperti itu aja. Dan banyak belajar otomatis ya, karena perlu upgrade terus masakan terus, istilahnya upgrade tingkat kesulitan, tingkat penyajian juga berbeda-beda seperti itu. Dan kecepatan ya. Pasti kecepatan pasti. Ya seperti itu. Dan lebih disayang mertua karena pinter masak ya. Iya pasti. Oke, thank you ya. Sama-sama. Untuk waktunya. Jadi kalau Anda pengen mencoba apa ya? Masakan western dari Ciputra World Hotel, Anda bisa ke lantai 7. Silakan. Ya kan, dari sana bisa banyak varian steaknya ya di sana ya. Pasti. Dan Anda bisa memilih steaknya mulai dari tomahawk juga ada. Oh, tomahawk ada. Ada pasti. Oke. Jadi dan boleh order ya yang masak mau. Oh, boleh. Boleh ya? Boleh. Iya. Kalau pesan pengen steak 15 steak gimana Chef Irfan yang masak gitu. Oh, oke. Boleh request. Harganya beda nggak? Sama. Semuanya sama. Yang beda. Iya. Kan barangkali beda harganya kan gitu. Semuanya sama ya. Karena meminta khusus. Sama-sama seperti di menu. Seperti itu, ya. Oke. Range-nya berapa sih harganya dari di sini, Chef? Kalau kita biar masyarakat misalnya semuanya masih kita pakai ini ya. Range harga. Wagyu ada, Australian ada. Kita import masih standar. Di angka 300-an. Dari 300-an. Iya, masih standar 300-an. Kalau di luar sana 400 sampai 600 kita ya masih menurut saya masih cukup ya. Gitu. Oke. Thank you ya, Chef. Sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih. Jadi thank you juga kembali lagi untuk Ciputra World Hotel Surabaya untuk lokasinya. Dan kembali lagi ini ada Hotel Bintang 5 di Surabaya, di pusat bisnis di Mejen Sungkono, dekat dari tol. Dan kalau mau ke barat juga, ini ada gerbang mau ke barat, mau ke pusat kota juga dekat juga, kan. Jadi ini di antara pusat kota sama barat, ya. Dan jangan lupa untuk share apabila ada rekan-rekan Anda ingin menjadi seorang chef. Ya, jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe supaya kemudian Anda juga dapat update-nya setiap kali kita tayang yang baru. Oke, itu ya Entalkers, sampai jumpa di Entalk episode berikutnya.